Biasa berapa menit kalau pemanasan? Ya 10 menit lah. Nah, ini kalau aku ajak ngobrol nggak sambil gerak nanti nggak selesai nih olahraganya. Kayaknya aku jadi grogi ya gara-gara kamu banyak nanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fani, asistennya Kak Yohana. Nah hari ini aku mau grebek Kak Yohana. Kegiatannya apa sih setiap pagi? Yuk tetap ikutin terus video ini ya. Nah ini udah turun. Mau ngapain nih pagi-pagi udah turun? Nah biasanya tuh teman-teman di atas itu tahta kerajaannya Kak Yohana. Jadi dia turunnya itu jarang-jarang. Tahu aja. Kan nanti coba ya, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang kegiatan KI di masa-masa pandemi ini. Kan aku melihat biasanya nih KI nggak pernah olahraga nih, tapi gara-gara masa-masa pandemi, nah jadi KI rajin banget nih olahraga sekarang. Setiap pagi, kalau aku liatin dia udah turun pakai sepatu kayak begini. Ini baru olahraga beneran nih. Biasa kita kalau jalan pagi suka sembarangan, jarang-jarang pakai sepatu, kadang-kadang pakai sandal jepit gitu kan. Nah ini kalau ini pakai ya. Kalau ini pakai sepatunya udah keren bener nih. Coba tuh Kak, kenapa kita harus pakai sepatu kalau olahraga? Kenapa nggak pakai sandal jepit aja? Karena kita itu harus menjaga tulang-tulang di kaki kita. Kalau kita nggak pakai sepatu, nanti kita jadi jeber itu kaki-kaki ya. Nah mau. Oh gitu. Selain jeber kayaknya juga gosong itu ya, di tanda-tanda sandal jepit kayaknya itu ya. Wah ini kayaknya mau menjaga keseimbangan tubuh ini gaya-gayanya nih. Nah tuh ya tuh. Coba kita seimbang ini dia nih olahraganya nih, coba. Sampai sana. Ini lagi olahraga apa nih ceritanya nih Kak? Ini pemanasan. Jadi sebelum kita olahraganya berat, jadi kita pemanasan dulu, melenturkan otot-otot badan supaya nggak cedera. Biasa berapa menit kalau pemanasan? Ya 10 menit lah. Nah ini kalau aku ajak ngobrol nggak sambil gerak nanti nggak selesai nih olahraganya nih. Kayaknya aku jadi grogi ya gara-gara kamu banyak nanya. Itu minum apaan tuh Kak? Ini minuman chiaseed. Lah itu, coba lihat. Nah, ini kayak lihat nih teman-teman. Nah ini kayak ada biji-biji cicak ini di dalamnya. Ini kok diminum ini? Ini apa ini? Ini biji chiaseed yang black. Nah itu bagus banget buat antioksidan tinggi. Jadi dia punya kegunaan tuh antioksidannya sangat tinggi. Jadi bagus banget untuk kalau orang mau diet juga bagus. Nah terus tapi Kak udah nggak mau diet lagi dong. Aku sudah cukup ya, udah nggak mau kurus lagi, udah cukup. Udah langsing. Udah langsing soalnya. Takut nanti kalau kita juga harus lihat-lihat teman-teman. Kalau kita terlalu kurus nanti kita jadi kempot. Kalau jadi kempot kan kita jadi lebih kelihatan tua. Saya nggak mau kelihatan tua, saya mau kelihatan muda. Nah segernya. Udah kayak atlet-atlet lagi minum itu loh, kayak di lapangan. Sebelum jalan aku kayaknya mau wawancara Kak dulu nih. Kita wawancara dulu Kak gimana sih caranya menjaga kebugaran tubuh sampai bisa jadi nih langsing kayak gini nih. Teman-teman bisa lihat dari atas sampai bawah. Tuh, langsing kan. Nah, apalagi di masa-masa pandemi ini banyak banget kalau kalian lihat Instagramnya Kak Yohana tuh banyak banget yang kasih endorse makanan. Jadi bener-bener makanan tuh banyak, super banyak di rumah. Nah, gimana caranya tetap menjaga badannya supaya nggak tambah gendut? Apalagi sekarang di masa-masa pandemi ini kita lihat teman-teman kita nih kalau sekali keluar, sekali kita lihat dari kurus bisa tiba-tiba gendut. Nah, itu kayak gimana tuh? Ayo kita mau duduk dulu atau gimana ini? Duduk dulu ya. Biasanya kalau kayak lagi olahraga atau pernah ngapa-ngapain, jangan lupa selalu ada Chelsea di sini yang selalu menemani maknya ngapa-ngapain aja.
Kak, aku kan ngikutin kakak nih setiap hari. Kemarin kita kan sempet ke Jawa, ke Salatiga, ke Semarang, kita ngajar di sana. Nah, karena balik ke kota halaman ini kayaknya nih, makannya jadi banyak banget. Nah, teman-teman, biasanya tuh kalau kayak di Jakarta, makannya tuh bener-bener porsi super sedikit, udah kayak nasi kucing, bahkan lebih sedikit dari nasi kucing. Pas balik Jawa, semua dimakan, nasi ayam, gudeg, pokoknya semua dimakan dan porsinya lumayan. Nah, terus nah terus kayak gitu pas pulang Jakarta ternyata tuh sempat naik 10 kilo ya Kak ya kalau nggak salah ya. Meledak. Nah meledak. Nah terus gimana tuh jaga akhirnya bisa menurunkan lagi sampai jadi posisi normal lagi nih? Yang pertama aku sadar diri dulu karena aku gendut. Nah udah gitu gara-gara kemarin banyak banget teman-temannya pada ngomongin pas lagi balik Jakarta, gendutan gitu. Akhirnya jadi nimbang deh ya. Iya nimbang terus tiba-tiba kaget, naiknya 10 kilo. Nah terus gimana? Berarti dari bulan Januari sampai sekarang Agustus nih. Nah itu gimana caranya bisa turun lagi 10 kilo balik seperti normal? Nah yang pertama-tama itu memang sangat-sangat susah karena kan kita udah terbiasa makan banyak, terus makanannya wah yang ngangenin gitu kan. Nah jadi saya harus ngerem, bener-bener ngerem ya? Ngerem ketat gitu ya, karena saya nggak mau minum obat atau kayak maksudnya pelangsing, apalagi ya pelangsing ya, anti sama pelangsing ya? Pelangsing lah atau sontek lah, aduh saya nggak mau yang kayak gitu-gitu. Jadi saya mau kurusnya alami aja. Jadi yang saya lakukan sih pertama itu untuk membuat saya paksain supaya saya nggak rakus gitu ya. Nah itu saya ngambil puasa sih, saya ngambil puasa. Terus beberapa hari itu saya ngambil puasa. Jadi sudah mulai makan kan berarti satu hari satu kali aja saya. Nah jadi itu sudah mulai terbiasa. Nah lama-lama saya udah mulai ngurangin jam makan. Jam makan itu kan saya biasanya makan kan sehari 3 kali. Jadi saya makan malamnya udah enggak gitu. Jadi makan malam benar-benar enggak. Terus saya makannya udah berubah, saya makan salad gitu ya. Jadi, wah, jadi ala-ala hidup orang sehat beneran ini. Iya, saya makan salad. Nah, saladnya salad sayur, saya salad buah. Jadi jeroan-jeroan udah nggak makan ini kalau lagi diet gini nih. Ya udah, aduh, kamu yang ngingetin ya. Jadi semua udah yang makanan-makanan jorok udah semua kita tinggalkan dulu gitu. Jadi kita benar-benar fokus makannya makan sehat. Terus sudah gitu yang bikin saya itu turun itu juga saya olahraga. Jadi saya rajin olahraga meskipun sebetulnya olahraganya itu cuma jalan kaki aja. Jadi saya itu jalan kaki minimum 45 menit. Nah itu kurang lebih 1 jam lah ya, 1 jam itu kurang lebih 6.000 langkah. Nah jadi itu yang membantu saya, jadi setiap hari itu saya lakukan. Jadi itu benar-benar 2 bulan itu saya turunnya drastis banget. Nah itu teman-teman boleh coba. Nah berarti sebenarnya sih lumayan ya, nggak terlalu, kan ada orang yang sekali mau turun langsung tiba-tiba dari berapa turun ekspres dalam 1 bulan turun langsung berapa kilo. Nah kalau kayak Hana ini kayaknya turunnya kan pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Jadi nggak gloyer-gloyer ya kayak pasti ya? Ya enggak, nah. Jadi yang kalau secara badan enggak ya, tapi kalau kayak tangan itu kan kita berasa nih. Nah itu saya makanya ada exercise gitu. Jadi rajin olahraga dong sekarang nih. Rajin olahraga. Jadi teman-teman dari nggak pernah olahraga sekarang Kak Yohana tuh punya waktu minimal 1 jam 1 hari untuk olahraga. Betul. Karena sebetulnya setelah saya menikmatin olahraga itu ternyata ya di tubuh tuh lebih seger gitu. Jadi kita lebih fresh. Jadi kayaknya nggak loyo, nggak gampang ngantuk gitu ya. Terus badan-badan nggak pegel-pegel gitu. Iya, apalagi kalau sekarang jalan-jalan pagi kan biasa suka ada matahari. Kita butuh banget nih vitamin D supaya kita bisa melawan corona. Betul nggak? Betul banget. Nah, oke berarti abis ini kita mau langsung jalan-jalan. Tetap terus ikutin Kak Yohana mau jalan-jalan di taman. Oke nih Kak Yohana udah mau jalan ke taman. Nah teman-teman ini selalu nih yang ngikutin nih ajudan kecil Chelsea, ya sih. Nah ini kok jalan kan nggak lari, kenapa jalan doang? Kan jalan-jalan, namanya olahraganya jalan kaki. Oh jalan kaki. Ya, jalan kaki 6.000 langkah. Kenapa nggak lari? Kalau lari harusnya kita lebih pelan-pelan gitu ya. Nah karena mungkin saya juga menyadari umur ya, jadi lo emang umur berapa? Orang masih muda ya kan? Jadi saya maunya ya yang penting keluar keringat gitu. Nih Chelsea-nya nih tuh. Ini ajudan saya.
Ajudan Chelsea. Jadi kemana saya pergi dia selalu ikut. Wah, termasuk keluar kota juga nih, Chelsea selalu ikut. Ya betul. Nah ini paling manja nih anjingnya nih. Manja dia. Manja dia. Capek dia, capek. Baru jalan dikit udah pegel. Nah, baru. Mana nih coba nih? Capek dia. Ngos-ngosan aja. Ini gendut nih, kegedutan ini. Tuh, makanya kalau gendut nanti jalannya susah. Berarti nggak cuman orang doang ya. Anjing kalau kegendutan juga tuh lihat, gampang capek dia. No. Nah ini malah nongkrong nih di clubhouse nih, nggak tahu nih ngapain nih coba nih. Bagi-bagi hadiah. Lipstick warna merah. Oh dapat lipstick. 17-an saya dapat hadiah. Hadiah 17-an nih, berarti Kak Yohana lagi ngasih bagi-bagi lipstick. Iya bagi-bagi lipstick. Dari Ibu, makasih ya Ibu. Makasih ya Bu. Jadi bagi giveaway ceritanya nih 17 Agustusan, cia. Nah ini biasanya juga kita suka ke berenang-berenang di sini. Yeah. Cuman ini lagi sepi nih karena lagi pandemi, jadi kolam renangnya baru aja dibuka. Nah ini ibu yang biasa bersihin kolam renang. Oh. Ya oke, saya tukang tamannya. Wah. Mantep. Cakep banget, indah. Nih kita lihat nih, kalau lihat di sini nih semuanya penghijauannya keren banget. Nah itu hasil dari ibu-ibu yang tadi ini loh teman-teman. Deh habis bagi-bagi giveaway kita lanjut jalan lagi. Nah ini perjalanan menuju taman yang besar. Lihat deh, bagus banget kan penghijauannya. Tuh, Kak Yohana dari tadi jalan, dari jalan pelan sampai jalan cepet. Ayo teman-teman ikutin aku terus. Gimana rasanya nih? Udah berapa ribu langkah nih? Waduh ini berapa ribu ya? Belum ngecek. Nah ini kita ngelewatin rawa-rawa juga nih teman-teman. Biasanya penghuni-penghuni di sini tuh suka iseng, suka mancing-mancing. Jadi memang ada sengaja orang yang naruh ikan. Nah terus ada juga orang yang suka mancing. Jadi ya udah deh, buat sekedar hobi aja di masa-masa pandemi ini. Itu juga kadang-kadang kita pakai buat lokasi photoshoot di dermaga ini, di rawa-rawa ini. Nih sambil maknya jalan, biasa Chelsea gini nih kegiatannya. Antara anjing atau kambing dia makannya rumput. Gimana nih? Udah keluar keringat belum nih? Udah. Wow. Semua nih. Nah, terus kita mau lanjut nih, wawancarain Kak Yohana lagi. Kakak coba Kak, kita mau wawancara lagi, duduk dulu nih di gazebo ini. Boleh. Ayo. Kasih ikutan. Oke, ini gazebo biasa kita pakai juga nih buat olahraga-olahraga yang kayak simpel-simpel gitu. Mau meditasi. Nah, kalau lagi duduk, Chelsea-nya ikutan juga nih, lihat nih. Dia bener-bener anjing setia menemani kayak ini Kak, bener nih. Binatang yang paling setia itu ternyata memang anjing teman-teman. Dulu saya itu nggak begitu suka anjing, tapi karena ini anjing ini dikasih gitu ya dengan paksa, akhirnya ya jadi menyayangi gitu. Terus ternyata dia anjing yang sangat-sangat setia gitu ya. Maksudnya dia selalu nemenin di mana aja pergi. Oke, terus lanjut nih, kita mau wawancara. Kalau kita wawancara teman-teman bakal lihat dia ya duduk aja di sini. Oh iya Kak, aku mau nanya nih. Di masa-masa pandemi ini kan kita jarang ketemu teman-teman ya. Nah, giliran ketemu teman-teman tuh semuanya kita lihat udah pada jadi badannya gendut-gendut gitu. Nah, itu menurut Kakak tuh gimana itu? Kalau menurut saya ya kita tetap sekalipun kita itu di masa pandemi dan kita itu memang nggak kemana-mana juga, kerjanya juga di situ lagi. Kadang cuman kalau rumah kita 4x4 ya 4x4 aja gitu kan. Nah tapi menurut saya itu sebetulnya banyak yang bisa dilakukan. Jadi kita jangan maksudnya makan duduk karena memang hari-hari ini kan kerja kita
hanya pakai laptop, hanya pakai handphone, Zoom seperti itu kan. Tapi jangan kita biasakan untuk kita tetap duduk terus gitu ya, karena kita ini diam-diam kalau kita makan duduk nanti tiba-tiba kita keluar udah kayak pelembungan gitu kan. Aduh, ngeri banget kan gitu. Bukannya itu selain jelek di pandangan mata, itu juga nggak bagus untuk kesehatan tubuh. Jadi kita harus menjaga masa pandemi ini, kita belum tahu kan seberapa panjang, karena kita ini belum tahu kapan akan berakhir gitu. Jadi kalau kita membiarkan semuanya itu seperti itu, tiba-tiba nanti 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita udah bulet banget, kita udah nggak bisa lagi nurunin berat badan kan. Nah jadi kalau menurut saya ya mulai sekarang, selain kita ini tetap makan dan duduk gitu ya, nah kita biasakan untuk olahraga juga nggak harus di luar seperti ini kan. Kalau saya keluar ini, saya selalu juga mengambil momen-momen yang sepi gitu, yang nggak banyak orang lalu lalang juga gitu ya. Jadi saya ngambil kadang meskipun harus nampak panas banget gitu ya, nggak apa-apa kan, kita butuh matahari juga. Terus selain itu kadang kalau saya nggak bisa keluar, saya paksain saya pakai aplikasi di handphone gitu ya. YouTube ya, pakai YouTube. Saya pakai YouTube. Jadi saya cari yang olahraga ringan gitu ya. Kalau untuk untuk kita yang udah mulai umur 50-an kan, olahraga juga jangan terlalu berat, karena itu juga nanti berpengaruh pada lututnya. Nah jadi kita harus sesuaikan dengan berat badan kita. Kalau kecuali kita memang langsing ya, is okay ya, kita jogging lah apa gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang lagi proses mau menguruskan badan, jangan terlalu drastis juga, nanti malah biasanya ada cedera-cedera. Malah kendor juga lah ya kak ya. Bisa kendor, bisa malah nanti penyakit itu muncul gitu. Jadi jangan gitu. Jadi ya pelan-pelan aja, bertahap gitu. Yang penting itu kita biasakan olahraga jalan kaki. Terus kalau kita nggak bisa jalan kaki di luar, kita olahraga yang seperti saya itu di YouTube kan. Saya ambil di YouTube yang saya exercise yang ringan, cuma jalan kaki, tapi keringetnya itu keluar gitu. Jadi sampai membakar kalori banget. Nah itu juga bagus gitu. Ya, pesan-pesannya apa nih buat teman-teman di rumah yang selama pandemi ini udah mulai menggendut dan sekarang dia mau ngurusin tuh susah. Jadi gimana tuh tipsnya supaya dia tuh sebenarnya niat mau kurusin, tapi tuh mereka tuh bilangnya susah karena mungkin udah terbiasa kali dengan pola hidupnya. Tuh gimana tuh tipsnya tuh supaya bisa jadi kayak kakak nih, bisa menjaga pola makan, bisa menjaga gaya hidupnya? Yang pertama, kita harus semangat, tetap semangat, karena kita tuh semangat mau sehat kan. Jadi kalau kita ini harus merubah paradigma. Kalau pikiran kita ini mau sehat, pasti kita itu rela gitu untuk mengorbankan waktu untuk berolahraga, atau mungkin mengurangi makanan-makanan yang kayak junk food seperti itu. Atau lagi sekarang nih musimnya kan semuanya sudah, kita tuh pesen apapun bisa gitu. Nah kita kurangin yang lebih ke junk food lah ya itu. Jadi kita kalau bisa ya makanan-makanan sehat, seperti mungkin kita makanan tuh udah ngurangin minyak-minyak seperti itu juga. Terus kita lebih banyak mungkin kayak rebusan-rebusan seperti itu. Memang itu kadang nggak enak ya, tapi kita perlu paksain, karena pikiran kita yang dirubah pertama itu pikiran. Karena kalau kita punya mindsetnya berubah bahwa kita mau sehat, kita pasti mau berjuang. Yang kedua, kita ini harus tetap menjaga komitmen gitu, karena kita mau sehat, kita juga harus berkomitmen untuk apa? Untuk olahraga. Kalau kita mau kurus tapi kita nggak mau komitmen untuk menjaga makan, ngurangin makan, terus nggak mau olahraga, ya kita nggak bakal bisa turun teman-teman. Tiba-tiba kita sudah besar banget, nanti malah susah gitu. Terus yang ketiga, jangan kita itu memaksakan badan kita turun itu dengan konsumsi obat-obatan seperti itu. Saya nggak saja seperti itu, karena itu akan ada efek-efek samping dibuat tubuh kita. Takutnya, maksudnya obat yang kita minum itu nggak cocok di kondisi badan kita, berefek malah nanti jadi timbul penyakit-penyakit yang kita nggak inginkan, atau bahkan itu bisa sampai kepada kematian gitu. Jadi serem banget ya. Konyol banget kan kalau seandainya kita ini mau kurus tapi akhirnya kita malah mati gitu kan. Nah itu matinya karena kita mau kurus gitu ya. Nah itu konyol banget gitu. Kalau menurut saya ya jangan gitu. Maksudnya kita juga mau, yang penting kita tuh kurus, kita mau mau sehat aja. Kita bukan yang mau kurus mau gimana gitu ya, tapi kita mau sehat gitu. Jadi
kalau menurut saya kita sehat untuk siapa sih? Yang pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua untuk orang-orang yang kita kasihi. Betul banget. Jadi zaman-zaman corona ini ya teman-teman, benar-benar sehat itu mahal ya Kak ya. Betul. Orang ya. punya duit, tapi kalau udah kena COVID ataupun kalaupun nggak kena COVID karena penyakit yang lain-lain, duit seberapa banyak pun mau habis sebagaimanapun tetap nggak selamat karena dia nggak bisa jaga tubuhnya ya. Iya betul. Jadi komitmen itu penting karena komitmen itu akan membuat kita ini berani dan mau untuk membayar harganya. Jadi komitmen bukan cuma di hubungan rumah tangga aja nih ternyata nih. Jadi komitmen di dalam olahraga juga perlu belajar dari komitmen olahraga dulu nih sebelum menikah ini. Iya dong. Komitmen. Sebelum janji nikah ini. Iya dong. Jadi komitmen sebelum kita memasuki perjanjian pernikahan. Cile. Jadi harus komitmen belajar dari olahraga dulu nih ceritanya nih. Iya betul. Bagaimana kita bisa berkomitmen dengan olahraga kalau kita mau komitmen-komitmen yang lain ya kan gitu. Mantap. Oke teman-teman, kita mau lanjut. Dan ini kayaknya udah selesai belum nih kalau olahraga dari tadi nih? Udah berapa ribu langkah nih? Udah 6.000 langkah. Jadi kita mau mau balik lah ya. Oke. Ya Bu, olahraga Bu. Iya dong. Tetap Bapak semangat olahraga Bu. belum? Olahraga Ibu. Oh mantap. Tiap pagi saya selalu rutin olahraga. Wih, Tetap semangat Bu Yohana olahraganya. siap. Siap, selamat siap. Siap Bu, silakan lanjut. Teman-teman, ini adalah satpam aku. Dia kece badai ya. Wah, dia jagain rumah ini ya, aman. Rumah, jadi aman-aman sentosa deh. Pokoknya gara-gara beliau. Jadi kita harus kasih hormat deh. Siap Ibu. Wah, udah pokoknya luar biasa lah sampai gak bisa ngomong. Oke, kita langsung pulang. Hati-hati, tetap semangat Ibu. Ya. Ini Chelsea udah mendahului ini. Dia selalu mendahului karena dia sudah tahu jalan pulang. Kita lihat nih. Dijamin gak salah belok dia. Nah, tuh dia langsung masuk deh belokannya. Kayak Hana baru mau nyampe rumah. Nih, lihat Chelsea-nya udah nunggu tuh di depan rumah. Kita udah nyampe rumah nih ya. Nah, terus ini sekarang mau ngapain lagi nih? Mau minum lagi. Nah, pesan terakhir, teman-teman harus banyak minum ya. Minim satu hari itu 2 liter. Supaya apa? Kalau kita minumnya banyak, itu kita itu darahnya lebih bersih gitu. Jadi peredaran darahnya. Jadi nggak kental lah ya. Jadi nggak kental. Selamat mencoba dan terus semangat. Juga berkomitmen, jangan males ya, untuk berolahraga dan hidup sehat. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share.